Pemirsa, jasad seorang perempuan warga negara Indonesia ditemukan di dalam sebuah koper di Mekah, Arab Saudi. Berdasarkan informasi dari laman Gulf News, jasad ditemukan dalam koper oleh warga Mekah pada Jumat malam 27 November lalu. Saksi mengatakan awalnya melihat sebuah koper tergeletak di tanah. Namun saat dibuka, isi koper tersebut ternyata seorang wanita yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Berdasarkan hasil investigasi awal, diketahui jasad dalam koper berusia 24 tahun. Sponsor yang menaungi WNI tersebut melaporkan korban tidak masuk bekerja saat jenazahnya ditemukan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan jenazah wanita di dalam koper di Mekah, Arab Saudi merupakan warga negara Indonesia berusia 23 tahun dan bekerja di Arab Saudi. Dua WNI ditangkap dan dimintai keterangannya oleh otoritas tempat terkait dengan kejadian ini. Bersangkutan tercatat memang bekerja di Saudi Arabia dengan majikannya, namun dahulu tercatat telah kabur, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh KJRI selain tentu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kami juga kemudian mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa ada dua warga negara Indonesia, laki-laki dan perempuan, yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diduga terlibat terhadap penempatan jenazah tersebut. Nah, segera setelah mendapatkan informasi tersebut, kita tentunya berupaya untuk segera menghubungi keluarga almarhum A yang dalam data kami tercatat berasal dari wilayah Tangerang. Lalu kita juga melakukan pendampingan hukum terhadap dua WNI yang sedang ditangkap saat ini, termasuk menyediakan jasa penterjemah bagi mereka selama proses penyelidikan. Ada dua warga negara Indonesia yang kemudian ditangkap yang diduga terlibat dalam kasus ini. Ya. Dan mengenai hal ini kita akan menggali informasi lebih dalam, lebih jauh lagi mengenai kasus mayat WNI dalam koper di Mekah, Arab Saudi. Bersama kami ada Pak Eko Hartono selaku Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afat. Ya, Pak Eko, mungkin yang jadi pertanyaan semua pihak adalah apakah memang penemuan mayat dalam koper ini, warga negara Indonesia ini merupakan korban pembunuhan atau bukan? Sejauh ini tidak ada indikasi adanya pembunuhan ataupun tindakan kekerasan. Jadi informasi yang kita peroleh memang almarhumah selama kurang lebih 3 bulan terakhir itu menderita sakit, ya, ada diabetes, kemudian ada juga sedikit sesak nafas di situ. Jadi sekali lagi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda adanya tindak pembunuhan atau kekerasan. Pak, apakah kemudian identitas dari korban ini sudah diketahui oleh pihak Arab Saudi? Sudah. Jadi kita pun juga sudah tahu dari pertama kan waktu korban dibawa ke atau jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian di sidik jari, dan dari situ kemudian ketahuan identitas yang bersangkutan. Nah, kita juga ngecek di data kita dan memang benar itu warga negara kita. Dari data itu yang bersangkutan berasal dari Tangerang, ya, kemudian segera kita lakukan bantuan mulai dari di rumah sakit, kemudian bantuan pendampingan, ya, untuk kedua tersangka yang membuang mayat ini juga kita dampingi dalam bentuk tenaga penerjemah. Nah, tersangka pembuang mayat ini siapa, Pak? Kenapa mereka memutuskan untuk memasukkan mayat WNI ini ke dalam koper? Ya, jadi keduanya adalah WNI, laki dan perempuan, tadi disampaikan oleh Pak Dir. Dan kenapa kemudian yang bersangkutan atau keduanya memasukkan jenazah atau jasad ke koper? Ini kita duga karena terjadi kepanikan, ya. Jadi almarhumah ditemukan meninggal di kamar dan
pihak perempuan ini yang membawa mayat itu sepertinya panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian meminta bantuan temannya yang laki untuk kemudian membuang jasad di jalan gitu, ditempatkan di pinggir jalan dengan harapan nanti ada warga yang menemukan dan membantu penguburan gitu. Jadi sepertinya niatnya memang membantu ya, artinya karena panik kemudian menaruh jenazah di pinggir jalan gitu. Pak, hubungan antara korban dan juga pelaku yang kemudian sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, 2 WNI ini apa Pak sebenarnya? Sejauh ini tidak ada, yang kita tahu tidak ada hubungan kekeluargaan. Namun keduanya PMI, jadi solidaritas antara sesama PMI di sini kan tinggi, saling membantu mereka dan sebagainya. Jadi tidak ada hubungan kekeluargaan, selama ini hanya pertemanan dan juga sebagai sesama PMI di Arab Saudi. Artinya mereka tinggal bersama begitu Pak? Yang almarhumah dengan ini ya, almarhumah dengan perempuan yang diduga menaruh jenazah ini ya, karena selama beberapa bulan setelah kabur dari tempat kerja yang bersangkutan, almarhumah kemudian tinggal di tempat perempuan ini selama beberapa bulan, kemudian jatuh sakit dan meninggal. Gitu. Kalau lakinya, tahu kita enggak, lakinya itu hanya teman biasa, tinggal di Mekah juga. Nah kemudian pada saat meninggal, yang bersangkut almarhumah meninggal, kemudian diminta bantuan oleh perempuan ini untuk menaruh jenazah itu. Baik, terakhir Pak, mungkin apa alasan kedua orangnya atau perempuan yang salah satu pelakunya ini panik begitu? Apakah ada yang disembunyikan oleh ia? Karena perempuan ini kan juga diindikasikan menampung beberapa TKI overstayer atau PMI overstayer dan mereka yang kaburan. Nah, ini kan secara hukum tidak boleh. Jadi karena menampung beberapa orang overstayer dan kemudian kaburan tidak boleh. Nah, yang bersangkutan tentunya panik kan. Baik. Begitu almarhumah meninggal ya panik dia, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Yang terbaik adalah kemudian ya seolah-olah membuang jenazah. Karena tidak mau yang bersangkutan berurusan dengan polisi. Coba bayangkan kalau misalnya di rumah itu kemudian dia lapor ke polisi ada seorang PMI yang meninggal, kan tentunya dia harus berurusan. Siapa Anda, kenapa meninggalnya dan sebagainya. Itu yang mencoba untuk dihindari. Ya bagaimanapun juga akhirnya tertangkap juga. Pak, Baik. terakhir Pak, jenazah dibawa ke Indonesia atau nanti masih diidentifikasi di sana? Keluarga korban apa sudah dihubungi? Sudah kita hubungi pihak keluarga. Kita sedang bahas dengan pihak keluarga apakah nanti akan dipulangkan atau dimakamkan di Saudi. Memang terus terang untuk pemakaman di Indonesia memerlukan biaya yang cukup banyak ya kalau Baik. kita bawa dari Saudi. Itu saja, sedang kita bahas dengan pihak keluarga. Baik, terima kasih Pak Eko atas informasinya.